Dan pertama, Syekh Saleh Fauzan mengatakan tawassul dengan orang soleh yang sudah mati itu syirik. Bahkan beliau dan teman-teman yang lain mengatakan tawassul itu asyirkul akbar, syirik yang besar di kitab-kitab yang lain. Bah kira-kira tawassul, apa tawassul? Ya Allah, bijahid Nabi, dengan tuah Nabi, dengan tuah wali, maka kabulkan doa kami. Coba lihat kalimatnya, ada tak di situ meminta kepada Nabi? Ya Allah, bijahid Nabi, dengan kehormatan Nabi, kabulkan doa kami. Ada tak minta kepada selain Allah? Ada tak? Lalu di mana syiriknya tawassul? Berarti tawassul yang dibayangkan Saleh Fauzan itu bukanlah tawassul yang diamalkan ulama ahlu sunnah, apalagi ulama-ulama tasawuf yang berahlu sunnah dalam akidah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Para pemirsa dari semua para pendengar dimanapun berada, rahimana wa iyyakumullah ajma'in. Pada kesempatan yang istimewa ini kita akan membahas tentang masalah yang lumayan kontroversial ya, tentang masalah tawassul ya. Ada salah seorang ustaz yang saya dengar bahwa Syekh Saleh Fauzan, ya ini salah satu ulama salafi yang terkenal, memiliki pendapat bahwa tawassul itu adalah masuk dalam kategori asyirkul akbar, syirik akbar ya. Saya penasaran dengan ungkapan beliau, apakah benar Syekh Saleh Fauzan berpendapat bahwa tawassul itu merupakan perbuatan yang dianggap syirik akbar. Berarti kalau syirik akbar udah masuk ke dalam kafir. Kalau syirik akbar. Nah, oleh sebab itu saya penasaran, saya cari gimana pandangan beliau terutama sekali tentang masalah tawassul, dan saya jumpai di sini dalam bentuk tanya jawab ya. Bagaimana pendapat beliau tentang tawassul? Apakah benar beliau itu berpendapat bahwa tawassul itu adalah asyirkul akbar? Nah, ternyata di sini ya jawaban beliau, tidak semua tawassul itu dianggap asyirkul akbar. Karena resikonya kalau dianggap itu asyirkul akbar, berarti sudah memponis orang itu keluar dari Islam. Berarti otomatis sudah kafir. Nah, kalau udah kafir berarti khalidina finnar, maka kekal di dalam neraka. Lumayan berat itu. Nah, sementara tawassul itu banyak dan itu diperbolehkan. Di antaranya adalah tawassul bil a'malis shalihah, yaitu tawassul dengan amal soleh, yaitu dibolehkan. Seperti ya orang yang berada di dalam gua, terjebak di dalam gua, tidak bisa keluar ya. Kemudian tawassul bil asma, misalnya tawassul dengan asma Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nah, maksudnya tawassul yang tidak dibolehkan itu yang mana? Tawassul yang dibolehkan, yang tidak dibolehkan oleh beliau itu adalah at-tawassul bil ghaibin wal mayyit, yaitu tawassul dengan yang gaib, dan yang gaib maksudnya yang tidak ada kelihatan, wal amwat, dan tawassul bil amwat. Nah, cuma apakah semuanya itu termasuk dalam kategori asyirkul akbar? Nah, ternyata beliau di sini berpendapat bahwa tidak semuanya itu yang dianggap asyirkul akbar. Nah, di sini beliau menjawab, at-tawassulu bil amwat wal ghaibin amrun muharramun wa la yajuzu. Tawassul dengan al-amwat, yaitu dan orang yang sudah meninggal, termasuk nabi, sudah meninggal. Wal ghaibin, orang yang gaib. Amrun muharramun, yaitu perkara yang diharamkan, wa la yajuzu, dan tidak boleh. Kenapa? Li'annal mayyita wal ghaiba, karena yang namanya mayit, orang yang tidak ada, la yaqdiru ayya'mala syai'an mimma tuliba minhu, tidak bisa untuk melakukan sesuatu apapun yang dituntut kepadanya. Summa hadza yakhtalifu hukmu bi ikhtilafi naw'it tawassuli. Nah, di sini penjelasan beliau. Nah, kemudian hukum tawassul ini tentunya berbeda
sesuai dengan bentuk tawassulnya. Fa in kana tawassulan bil ghaib wal mayyit. Jikalau dia tawassul dengan yang gaib kemudian yang mayit yang sudah meninggal dunia, wa yataqarrabu, dan dia mendekatkan diri ilaihi kepadanya. Dia mendekatkan diri kepada yang mati itu. Min anwa'il ibadi syai'in min anwa'il ibadah, dengan sesuatu daripada bentuk-bentuk ibadah. Ingat, dia pendekatan dirinya kepada mayitnya, pendekatan diri kepada gaibnya. Kazabhi lahu, wah seperti misalnya menyembelih untuknya. Dia nyembelih tapi dia nyembelihnya untuk yang mati. Dalam arti kata ya dipersembahkan untuk mati. Wa nazri lahu wa du'aihi, dan berdoa kepadanya. Fahadza syirkun akbar. Oh, kalau itu ini dianggap syirkun akbar, keluar dari Islam. Berarti yang kulumin minal millah, berarti pindah daripada agama. Wal a'yazubillah. Kenapa? Li'annahu sarfu naw'in min anwa'il ibadah li ghairillah. Karena sungguhnya itu adalah masuk dalam kategori mengarahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya sama seperti orang nyembelih ya sapi untuk berhala dan sebagainya, untuk jin. Amma iza kana tawassulu bil ghaib wal mayyit. Nah, ini dia. Adapun apabila tawassul bil ghaib wal mayyit, dengan yang ghaib, dengan yang orang sudah meninggal dunia, ya termasuk misalnya nabi, menurut beliau di sini bima'ana annahu yad'ullah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya dia itu berdoa kepada, tetap berdoanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaj'alu hadza wasitatan. Cuma dia menjadikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya atau wali orang salih misalnya itu sebagai wasithah saja, sebagai perantara. Misalnya, fayaqulu, dia berkata as'aluka bihaqqi fulan. Aku mohon dengan haqqi fulan. Fahadza bid'atun. Ini masuk dalam kategori bid'ah. Nyampe syirik aja enggak. Ini menurut Syekh Fauzan yang ya tadi dianggap beliau mengatakan itu adalah asyirkul akbar ya. Nah, beliau di sini sampai mengatakan syirik enggak, masih sebatas bid'ah. La yasilu ila hadis syirkil akbar. Tidak nyampe kepada batas syirik akbar. Lakinnahu bid'atun muharramatun. Akan tapi ini adalah bid'ah yang diharamkan. Wa huwa wasilatun ila syirki. Wa babin ila syirki. Oh, ini adalah perantara. Masih beliau mengatakan ini perantara, belum nyampe beliau mengatakan ini syirik. Tapi itu menjurus. Ya, bisa menjadi perantara menuju kepada kesyirikan dan bisa menjadi pintu menuju kepada kesyirikan. Belum beliau mengatakan kepada syirik asghar saja enggak. Cuma beliau mengatakan wasilah dan bab, yaitu pintu dan perantara menuju kepada syirik. Fala yajuzu, maka tidak boleh at-tawassulu bil amwat wal ghaibin bihadzal ma'na. Makanya tidak boleh gitu ya. Tawasul dengan orang yang meninggal dunia dan orang-orang yang gaib gitu. Sesuatu yang gaib dengan cara-cara yang seperti tadi itu. Nah, berarti kesimpulannya menurut keterangan ini ya, mohon maaf saya dapatkan ini dari internet gitu dan berbentuk tanya jawab. Dan ini jelas beliau jawaban daripada beliau ya Syekh Fauzan, ternyata bahwa tidak semua tawasul itu dianggap syirik akbar. Bahkan kalau tawasul seperti yang dilakukan di Indonesia misalnya, hanya berdoa misalnya seperti ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana misalnya, itu tidak nyampe kepada syirik, cuma masuk dalam kategori wasilah ila syirki ay babun ila syirki. Itu adalah perantara dan pintu menuju kepada kesyirikan, hanya sebatas sebagai bid'ah muharramah ya. Nah, ini penjelasan dari beliau sendiri Syekh Fauzan. Para pemirsa, saya sendiri adalah aswaja ya. Artinya bukan termasuk dalam kelompok salafi ya. Tetapi dalam hal-hal yang seperti ini ya, kalau menurut saya ya, apa yang disampaikan oleh teman-teman aswaja misalnya tidak pas sesuai dengan yang disampaikan, artinya berbeda dengan apa yang dia sampaikan, ya tentunya kita sebagai sesama umat Islam ya mungkin perlu untuk
klarifikasi atau ya menjelaskan bagaimana yang sebenarnya ya. Ini sebenarnya dalam rangka tawasau bil haq wa tawasau bis sabr ya. Yaitu saling nasihat di dalam kebenaran dan di dalam kesabaran. Ya, ini pelajaran dan peringatan bagi saya pribadi sendiri supaya jangan sampai saya sendiri dan ya siapapun di antara kita semua untuk menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta. Oleh sebab itu sebaiknya dicek terlebih dahulu apakah memang benar-benar sesuatu itu atau pendapat itu berasal dari orang yang kita nisbahkan atau tidak. Nah, supaya jangan nanti teman-teman aswaja diserang balik, kemudian kita dikatakan teman-teman aswaja dikatakan memfitnah, bohong dan sebagainya. Ini tidak nyaman ya, kita tidak dengar. Nah, ya mungkin saudara ini ya mudah-mudahan bermanfaat, dan sekali lagi mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan taufik untuk kepada kita semua supaya benar-benar hati-hati memang di dalam menyampaikan sesuatu. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa fir'aun dzil autad alladzina taghaw fil bilad